Tribun News on Fokus kembali membersamai Anda. Hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono menyambangi kantor untuk mengirim karangan sujud syukur pada hari ini. Tindakan ini beliau lakukan sebagai bentuk dukungan KPK agar segera memproses hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto panggil untuk diperiksa. Sudarsono yang merupakan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDI Perjuangan DPC Kabupaten Pemalang ini sebelumnya sudah dipecat oleh DPP pada akhir Januari lalu karena diduga lantang mendukung penegakan hukum terhadap Hasto. Untuk itu saya sudah tersambung Tribuners bersama dengan mantan kader PDI Perjuangan Pak Sudarsono yang juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama. Ya, terima kasih Mbak Nila, selamat sore dan selamat sore juga kepada para pemirsa Tribuners yang ada dimanapun berada. Siap, terima kasih banyak juga Pak Sudarsono menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Saya mau langsung saja untuk kemudian mengawali obrolan kita hari ini dengan tahu apa sebenarnya Bapak latar belakang Pak Sudarsono ya hari ini datang ke KPK, kemudian melakukan aksi sujud syukur di depan KPK sekaligus membawa karangan bunga untuk KPK, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nila dan semua pemirsa Tribuners. Betul sekali, tadi sekitar jam 11 siang saya ke kantor KPK, saya membawa karangan bunga, saya beserta kurang lebih 5 orang teman saya, kader-kader saya dari daerah Kabupaten Pemalang, saya ajak ke Jakarta bersama saya. Yang kedua tadi ditanyakan yang melatar belakangi apalagi sampai membawa karangan bunga, bahwa saya datang ya karena sangat berbahagia menurut saya, hati saya. Saya yang pertama kemarin diberhentikan sebagai struktur partai, pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya terima itu, terus saya menyimak minggu-minggu ini bagaimana proses sidang pra-peradilan, dan kemarin diputuskan bahwa permintaan atau pengajuan dari sidang pra-peradilan ternyata ditolak. Oleh sebab itu saya sebagai rakyat Indonesia, saya datang ke Jakarta, ke KPK ini ikut mendukung, mendorong bahwa untuk segera proses-proses hukum berikutnya bisa dilakukan dengan baik, dengan harapan bahwa selama ini kami sebagai rakyat Indonesia, kalau kita lihat intensitas ya, pemberitaan dan sebagainya, kekeruan, kegaduhan, menurut saya ini kok juga sedemikian. Jadi tadi saya datang ke KPK, ya betul saya menyampaikan karangan bunga sebagai ucapan saya kepada KPK. Saya taruh di depan dan kebetulan banyak media di sana. Ternyata banyak media, ya akhirnya tadi dengan beberapa media TV nasional, mungkin media online, ya tadi kita ditanya banyak di sana, menyampaikan pendapat kita atau penyampaian dari kita di sana, itu Mbak. Oke, berarti berlatar belakang bagaimana kemudian hasil pra-peradilan ya Pak Sudarsono ya, yang juga sudah diputuskan beberapa waktu lalu oleh pengadilan sendiri. Tadi hari ini kedatangan Pak Sudarsono kan juga bertepatan juga dengan rencana panggil Pak Hasto gitu ya. Apakah memang ini tidak sengaja bertepatan atau memang bertepatan dengan putusan dari KPK memanggil Pak Hasto ini? Saya datang ke sini kan kemarin. Dan tadi ternyata kok ada momentum juga, ternyata Pak Mas Hasto dipanggil. Saya tidak tahu itu. Saya sangat kaget, di sana ada informasi katanya Mas Hasto juga dipanggil. Kalau tahu Mas Hasto dipanggil mungkin malah saya nggak berani datang Pak. Karena kita lihat kemarin waktu beliau dipanggil kan ada beberapa atau sekian ratus mungkin massa membawa massa, termasuk di saat proses putusan pengadilan kemarin juga kita
lihat bersama, kita dengar bersama, juga membawa para apakah itu pendemo atau apa. Dan kembali lagi dulu saat dipanggil juga membawa, kalau tahu saya mungkin malah tidak berani, Mbak, karena saya rakyat kecil, saya wong cilik, datang dengan apa adanya, dengan kesederhanaannya. Saya tidak bisa membawa massa, saya juga tidak mampu atau bisa membawa pengawalan atau pengamanan. Saya murni rakyat kecil, wong cilik, datang ya apa adanya. Tetapi ternyata ada informasi malah beliaunya dipanggil. Nah, tapi kalaupun dipanggil, saya juga sudah tanya ke keamanan, apakah keselamatan saya bisa dijaga dan sebagainya. Oh, tidak ada masalah, kan sudah ada petugas yang akan menjaga dan sebagainya. Ya saya dengan perasaan tenang bisa menyampaikan itu. Tapi informasi berikutnya kok katanya Mas Hasto dipanggil tapi juga tidak datang. Nah, justru ini yang saya agak kaget. Kalau saya Jawong cilik dari daerah dengan kemauan sendiri, dengan pembiayaan sendiri yang tertatih-tatih, datang apa adanya dengan kesederhanaannya, naik ya apa adanya, kok beliau dengan segala kemampuannya juga tidak datang, ya menurut saya rada kecewa. Kecewa dalam arti pemahaman saya terhadap kurang begitu menghargai lembaga negara yang harusnya berproses dengan Mas Hasto. Itu. Oke. Ini kan sudah melakukan aksi ya Pak Sudarsono ya, betul, pagi tadi. Lalu apakah kemudian setelah aksi yang dilakukan oleh Bapak, adakah kader PDIP mungkin atau rekan yang cukup dekat dengan Pak Sudarsono yang kemudian memberikan respon atas aksi dengan bunga yang diberikan oleh Pak Sudarsono ke KPK? Respon luar biasa tadi. Saya justru ini Mbak, gentle menurut saya. Di karangan bunga saya kan saya cantumkan nama lengkap, bahkan nomor WA. Ternyata respon luar biasa. Ini dari Manado, dari Kupang, dari Medan, dari Riau, dari Banten, ya sebagian Jawa, tapi banyak dari luar Jawa menyampaikan support moral, Mbak. Luar biasa. Dukungan moral terhadap keberanian seorang Sudarsono, berani menyampaikan apa yang selama ini dirasakan, disampaikan dengan apa adanya. Saya terima kasih sekali. Banyak respon yang ingin jalin persahabatan, komunikasi sebagai sesama anak bangsa di Republik ini, dan mereka support, mengamini, mendukung secara moral untuk melanjutkan terus bagaimana proses ini supaya berjalan. Dari berbagai kalangan, ada yang katanya orang-orang dari teman PDI Perjuangan, ada yang dari orang biasa mengatakan, ada yang katanya dari pensiunan, tapi rata-rata mereka adalah anak bangsa atau warga negara Republik Indonesia ini yang sehati, sepemahaman dengan apa yang saya lakukan, bahkan meminta, mendorong, ayo Pak Sudarsono terus melangkah, jangan takut bahwa kebenaran apa yang suara Pak Darsono disampaikan, kami ada di belakang Bapak. Ini luar biasa Mbak, ke saya, itu yang positif. Tapi kalau saya presentasikan itu 90%. Tapi ada 10%-nya kan berarti ngancam Mbak. Ada ini, dan ini kehati-hatian untuk saya juga, mengancam Mbak. Katanya saya pesanan, katanya saya disuruh, katanya saya dibiayai, katanya saya ada motivasi tertentu. Ya saya terima itu, biarlah itu mungkin orang-orang yang disuruh oleh Mas Hasto, tapi saya tidak akan berani menuduh. Mungkin orang-orang ini yang selama ini kiblatnya ke Hasto, atau mungkin orang-orang yang sudah diuntungkan dengan kebijakan Hasto, tetapi sebagai orang yang menyuarakan sebuah apa yang ingin disampaikan, saya
bahwa itu kan 1:9. 9 orang mengatakan dan mendorong saya untuk terus melangkah, hanya 1 orang. Artinya mayoritas. Sehingga dengan demikian ya saya akan tetap menyuarakan apa yang ada, yang akan saya sampaikan, termasuk kenapa hari ini tidak datang. Kalau memang dipanggil. Karena beliau hari ini dipanggil saya juga tidak tahu. Tapi kan juga inkonsisten terus seperti ini. Saya tadi juga mendengar katanya akan melakukan bentuk pra-peradilan berikutnya. Lah kalau ranah itu apakah boleh dan tidak saya tidak tahu, tapi kayaknya kan itu juga boleh, ya monggo. Cuma kan berarti terus berlarut. Pengertian saya yang sedikit secara hukum kami juga tahu dan tapi juga banyak tidak tahunya, toh kalau pra-peradilan ditolak kan kembali kepada proses berikutnya. Sedangkan untuk salah dan benar nanti kan diprosesnya di pengadilan. Beliau banyak pengacaranya, banyak lawyernya, dan sebagainya. Tapi terus melakukan seperti ini. Ini semakin mendorong saya ya selama ini, aduh, Mas Hasto terlalu banyak dramanya di sini. Itu Mbak yang ingin saya sampaikan. Baik, Pak Sudarsono, sedikit saya ingin menanggapi bagaimana kemudian ada ancaman diterima oleh Bapak ya setelah aksi terbaru ini, sujud syukur yang dilakukan di KPK, ada yang menyebut dibayar dan sebagainya. Ada bantahan tidak Bapak terkait hal tersebut? Untuk WA yang seperti itu tidak saya bantah, Mbak. Saya lebih baik fokus kepada apa yang menjadi tujuan saya. Kalau saya melayani 1-2 WA yang seperti tadi, wah energi saya, pikiran saya dengan segala keterbatasan saya malah fokusnya ke sana. Mengalihkan perhatian saya menjadi untuk tidak fokus lagi. WA masuk dari siapa seperti itu ya saya buka, saya lihat, oh enggak apa-apa. Kan 1-2. Yang puluhan mendorong kok, mendukung. Bahkan tadi Mbak saya sampaikan waktu di KPK, saya sekarang sudah bukan kader PDI Perjuangan karena saya sudah dipecat. Tapi ketua umum saya dulu Ibu Megawati itu kan ya saya 32 tahun sebagai kader di PDI Perjuangan, ya aktif di PDI Perjuangan selama 32 tahun, artinya kan sudah separuh hidup saya. Saya juga tahu bagaimana Ibu Ketua Umum kami yang sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, dan mungkin bentar lagi, mungkin 2-3 hari lagi juga akan kundur. Ya, saya tadi juga saya singgung, jangan-jangan ini nanti kalau Ibu Ketua Umum pulang terus nangis-nangis di depan Ibu Ketua Umum untuk diselamatkan, untuk tidak diproses hukum. Ya apa mungkin iya, benar, apakah itu mungkin bisa, karena proses hukum kan tetap proses hukum. Tapi kan selama ini yang menurut saya ya aduh kok cengeng. Saya aja kemarin dipecat dengan senang hati kok, saya terima. Dalam hati saya juga memberontak, tidak terima. Saya dipecat hanya karena saya berstatement mengkritisi, itu saja dipecat. Dan yang mencat saya ternyata orang yang berproses hukum atau kok bermasalah dengan hukum. Nah ini kan juga lucu ini, Mas Hasto, rodok lucu ini. Jadi ya monggo lah, tapi itu semuanya hak daripada beliau, ya kan, hak beliau. Tapi kalau berlarut-larut terus, ya kita bisa berteriak sebagai rakyat bangsa Indonesia. Masa energi bangsa permasalahan ini terus menyita perhatian, yang harusnya mungkin KPK juga harus dengan fokus yang lain dan yang lain mempermasalahkan ini lagi, apalagi dari partai politik, pemenang pemilu dan sebagainya, sedikit banyak nanti akan berpengaruh terhadap apa dan bagaimana. Saya ingin mengajak, hanya ingin mendorong kepada KPK lanjutkan apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab, termasuk Mas Hasto. Apa yang akan menjadi tanggung jawabnya, kewajibannya, hak-haknya. Pra-peradilan lagi mungkin juga hak,
tapi juga kewajiban-kewajiban dia sebagai orang yang lagi bermasalah dengan hukum kan juga harus tahu. Tidak hanya hak menjadi prioritas, melupakan dari kewajibannya sebagai apa. Itu, Mbak. Oke, melihat posisi Pak Sudarsono sekarang yang bukan sebagai PDI Perjuangan lagi begitu ya Pak, secara naluriah, apakah kemudian membuat Bapak merasa lebih leluasa kalaupun harus melayani kritik pun setelah semua hal yang kemudian dilalui oleh Pak Sudarsono sekarang? Memang Mbak, sebagai orang yang dipecat itu kan sakit Mbak. Apalagi saya belum pernah menikmati bagaimana manis madunya di partai politik. Yang merasakan manis madunya di partai politik itu kan teman-teman mungkin yang jadi di eksekutif, yang jadi di legislatif. Saya belum pernah. Dan saya juga sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai caleg. Masalah jadi dan tidak jadi memang sudah ada takdir Tuhan di sana. Artinya apa? Saya sebagai kader saja yang selama ini sedemikian berkontribusi menurut saya. Kenapa saya mengatakan berkontribusi? Di sekian tahun saya di kepengurusan partai. Juga beberapa kali saya maju di legislatif. Suara saya juga ribuan. Bahkan pernah kalah juga hanya di bawah ya kisaran 50 lah. Ini berarti kan kita juga apa yang kita punya ini kita pertaruhkan untuk bagaimana bangganya dengan partai ini. Nah saya dipecat, nah saya terima itu. Tapi setahu saya orang yang memecat saya kan berarti orang hebat ya. Setahu saya orang hebat, bukan orang pengecut. Dia berani mecat saya kok. Nah dia sebagai anak bangsa juga punya masalah hukum. Kenapa dia tidak bertanggung jawabkan? Hanya hak-haknya saja, punya hak ini, punya hak ini, punya hak ini, tidak bisa menjadi contoh. Saya tidak boleh dalam hal ini terlalu jauh berstatement tentang PDI Perjuangan, karena saya sudah dipecat. Itu saya terima. Tetapi tadi Mbak singgung sedikit bagaimana selama ini karena sudah sekian lama, saya juga mengatakan, lah yang mecat saya berarti secara moral, dedikasi, integritas di partai juga belum tentu lebih baik daripada saya. Beliau dengan segala kapasitasnya, dengan kedudukannya, dengan segala kemewahannya, saya Mbak, orang yang tidak pernah jadi dan punya kedudukan di sana. Maaf Mbak, secara ekonomi ya saya orang bawah.